Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dan pengolahan hati. Kenapa ilmu itu penting? Karena semua amalan atau perbuatan kita itu muncul dari keadaan hati kita. Kalau hati bagus, maka yang keluar adalah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau hatinya bermasalah, maka yang keluar kemaksiatan, kezaliman, dan perbuatan-perbuatan buruk dan munkar lainnya. Maka pendidikan yang sebenarnya itu bukan pendidikan akal, tapi adalah tarbiyatul qalbi, pendidikan hati. Karena tasawuf itu fokus pembahasannya pada hati, maka kajian tasawuf kita pada kesempatan hari ini adalah sebelum kita membahas detail dari materi tasawuf itu perlu kita kenali dulu terkait dengan persoalan hati. Seperti apa hati itu, bagaimana seluk-beluknya sampai dia memberikan pengaruh terhadap perbuatan kita. Kajian tentang persoalan hati ini, rujukan saya gunakan dua kitab. Kitab yang pertama adalah kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, bab tentang Ajaibul Qalbi, keajaiban hati. Dalam kitab itu dibahas tentang seluk-beluk hati. Tapi sekali lagi itu tafsiran Imam Al-Ghazali terkait dengan persoalan ini. Tafsiran. Kitab yang kedua adalah kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya Ighatsatul Lahfan. Kedua ulama ini berbeda mazhab. Kalau Imam Ghazali mazhabnya Syafi'i. Kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah murid dari Ibnu Taimiyah, mazhabnya Hambali. Jadi kita jangan berpikir satu mazhab dulu, tapi berpikir semua mazhab itu memberikan kontribusi, sumbangan besar terhadap peradaban. Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan mazhab. Kenapa? Karena semua yang ditampilkan dan diproduksi oleh para ulama itu kekayaan besar. Kedua ulama ini membahas tentang persoalan hati yang kita akan bahas dalam waktu mungkin sekitar 45 menit. Kata hati itu diambil dari bahasa Arab qalbun. Kata qalbun itu dari bahasa qalaba, bolak-balik. Makanya salah satu doa kita itu adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Kenapa? Karena hati ini tidak stabil. Kadang hati kita imannya kuat, kadang kala imannya kurang kuat. Kadang semangat ngajinya, semangat. Bulan berikutnya mulai kendor. Itu apa yang terjadi? Ada persoalan hati di situ. Maka kata untuk menggambarkan hati tersebut digunakan istilah qalbun. Kata qalbun dalam bahasa Arab itu mengandung dua pengertian. Kalau dalam pengertian yang bersifat medis, ilmu biologi, maka yang disebut dengan qalbun itu adalah jantung. Makanya di dalam bahasa Inggris, Pak,
orang disebut dengan serangan jantung, bahasa Arab Inggrisnya adalah heart attack. Serangan jantung. Kata heart itu bukan hati, tapi jantung. Broken heart baru dikatakan hati, tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Nah, apa itu jantung? Jantung itu adalah segumpal daging berbentuk buah pinus di sisi kiri dada. Kata Imam Al-Ghazali, Allahmu samburi syaklul muwadda'u fil janibil aisar minas sadri. Dia berada sebelah kiri, di jantung sebelah sini. Dan ini menjadi sesuatu yang penting dalam tubuh kita. Kalau jantung kita bermasalah, maka akan bermasalah semua. Maka penyakit yang paling membuat orang cepat mati itu adalah penyakit apa? Jantung. Tetapi ini bukan kajian kita. Bukan kajian kita, ini kajian orang-orang medis atau kajian biologi. Tetapi dalam jantung itu nanti ada rongga, kata Al-Ghazali ya, kita sulit membuktikannya. Di dalam jantung itu ada rongga yang berisi darah hitam, yang itu menjadi sumber ruh, manba'ur ruh. Manba'ur ruh wa ma'adinuhu. Itu di dalam kalimat itu ada di bawah. Wa huwa manba'ur ruh wa ma'adinuhu. Dia sumbernya ruh. Berarti ruh di sini. Makanya orang pernah ditanya, di mana itu takwa? At-taqwa hahuna. Betul nggak Pak? Takwa itu di sini, di hati. Tapi yang dimaksud ini adalah karena antara hati dan jantung itu nanti ada kaitan. Kalau jantung itu bersifat kelihatan, nanti yang disebut dengan qalbun yang bersifat spiritual nggak kelihatan. Tapi adanya di situ. Sekarang kita bahas. Kata qalbun yang kedua, ini menurut Al-Ghazali, adalah hati yang bersifat spiritual. Spiritual itu sudah terlihat. Kalau yang tadi jantung terlihat. Kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan hati spiritual itu adalah latifah, rabbaniyah, ruhaniyah. Latif itu artinya materi yang lembut, halus, tidak terlihat. Rabbaniyah, dia bersifat ketuhanan, spiritual. Yang ketiga, ruhaniyah, ketuhanan. Jadi dua. Ciri dari hati itu adalah rabbaniyah, ruhaniyah. Dikata Imam Al-Ghazali. Yang fungsi dari hati yang tak terlihat, yang ada di jantung itu, fungsinya apa? Ente akan mengetahui kebenaran dan tidak benar. Makanya orang pernah ditanya, ini benar apa enggak? Tanya hati kamu. Istafti qalbak. Tanya pada hatimu. Karena hati ini cenderung pada kebenaran. Dia mengetahui kebenaran. Sekarang saya tanya sama Bapak. Saya nggak punya uang. Uang saya tinggal 200.000. Ada masjid mau minta sumbangan 100.000. Atau ada orang miskin butuh uang 100.000. Menurut logika matematik, kalau saya kasih bagus nggak? Matematika. Logika kita. Saya punya uang sedikit. Kasih orang, bagus nggak? Bagus nggak Pak? Enggak, ente bisa susah. Itu kan? Itu logika, akal. Kalau saya kasih orang, nanti saya makan apa? Bagus nggak tuh? Enggak. Tapi hati akan mengatakan itu bagus. Maka hati bilang, enggak apa-apa kurang, yang penting gue bisa bantu orang. Mana bedanya? Maka hati ini sifatnya adalah mengetahui kebenaran. Karena sifatnya mengetahui kebenaran, maka kalau kita ragu kepada sesuatu ini benar atau tidak, tanya hatimu. Istafti qalbak. Yang kedua, hati ini memahami. Maka dalam Al-Quran sering dikatakan, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak bisa memahaminya itu? Allah sudah berikan tanda-tanda, tanda A, tanda B, tanda C. Coba ente pikirin dengan akal dan hati anda. Apa ente nggak tahu tuh? Bahwa ini nggak benar, ini salah, dan seterusnya. Maka hati itu yang bisa memahami. Dan hati itu yang bertanggung jawab terhadap amalan kita, prosesnya. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu bersumber dari hati, Pak. Kalau Bapak hatinya penuh dengan penyakit iri hati dan dengki, maka yang muncul apa?
ngomongnya jelek. Betul Pak ya? Pasti, misalnya seperti contoh, saya nggak suka sama dia nih, tetangga nih. Kenapa? Alasannya tadi iri hati dengki. Maka kalau saya nggak suka sama dia, maka yang muncul ucapan saya adalah saya ngata-ngatain dia. Betul nggak Pak? Jelek-jelekin dia tuh. Ketemu sama si A, saya bilang, ente tahu nggak sih itu? Kenapa? Dia orangnya begini kan. Yang kedua, dia akan pengaruhi lagi dengan perbuatannya. Misalnya apa? Jalan, mau lewat jalan kita tutup. Kalau boleh lewat sini nih. Ada yang begitu Pak? Ada banyak Pak. Itu kita bisa simpulin nih. Simpulinnya apa? Kalau hati bermasalah, maka perbuatannya bermasalah. Maka yang membuat dan bertanggung jawab terhadap perbuatan itu adalah hati. Qalbun. Qalbun yang spiritual tadi ini, yang menjadi bahasan kita, itu nanti menggunakan jantung sebagai markasnya. Seperti yang saya katakan tadi di sini, ini kan jantung nih. Bapak bisa lihat nggak? Itu sebelah kiri seperti buah pinus, itu jantung. Nanti markasnya hati yang bersifat spiritual yang tidak terlihat, yang lembut, itu nanti di situ tepatnya. Maka kita nggak akan tahu di mana, seperti apa bentuknya, tapi tempatnya di situ, di jantung sini. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa nggak? Bisa ya. Nah, yang kita akan bahas dalam kajian tasawuf kita ke depannya itu adalah hati yang dalam bentuk ini. Namanya hati spiritual yang menggerakkan perbuatan kita, yang memahami kebenaran dari ketidakbenaran dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Mudah-mudahan dipahami dulu nih definisinya supaya kita nggak keliru. Hati itu, kata Imam Al-Ghazali, fungsinya adalah yang pertama tempat iman. Makanya Nabi selalu mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi menunjuk kepada dada ini. Maksudnya apa? Takwa itu di dalamnya adalah amalan-amalan hati. Kalau hati itu bagus, hatinya bagus, yang disebut bagus itu maksudnya nggak ada penyakit. Maka imannya kuat. Imannya kuat. Tapi kalau hatinya rusak. Ada penyakit banyak. Orang aja kalau badannya ada penyakit, apa yang terjadi? Lemes, lemah, mau makan gak enak, mau jalan gak enak. Betul Pak ya? Itu kalau badannya ada penyakit. Sama kalau hati itu ada penyakit, rusak oleh penyakit, maka imannya lemah, hilang. Makanya banyak orang-orang yang hidupnya kasar, suka ganggu orang. Kalau kita tanya orang itu kira-kira sholat atau enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena ada pengaruh antara keimanan yang lemah atau hilang dengan persoalan hati yang rusak. Saya berikan contoh. Fungsi yang kedua, ini sekaligus nanti ada contohnya. Semua amal bergantung pada niat Anda. Amalan kita itu tergantung pada niat Anda, dan niat itu di mana? Di hati. Misalnya sholat, kita laksanain sholat ini. Kira-kira sah nggak sholat kita? Sah nggak? Secara fikih sah, secara fikih. Tapi secara terkait dengan apakah Allah terima sholat kita atau tidak, belum tentu. Fikih sah, kenapa? Karena rukun dan syaratnya kita penuhi, maka dianggap sah. Tapi persoalannya adalah apakah sholat yang sah secara fikih itu diterima oleh Allah atau tidak? Belum tentu diterima. Karena yang Allah ukur itu di hatinya. Apa yang diukur itu? Ente melakukan sholat karena Allah atau bukan? Atau karena yang lain? Makanya Rasulullah SAW itu pernah bilang ke kita,
14 abad yang lalu, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali cuma capek doang. Capeknya di mana? Gerak-gerakan itu kan capek itu, Pak. Itu yang dia dapat. Termasuk dengan puasa. Kita puasa ini di bulan Ramadan 30 full. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Niat kita lakukan. Menahan diri dari yang membatalkan puasa kita laksanakan. Sah nggak puasanya? Sah nggak, Pak? Sah. Secara fikih. Pertanyaannya, puasanya diterima oleh Allah atau tidak? Maka jawabannya belum tentu. Kenapa? Ente puasa ini buat siapa? Pertanyaannya. Ente puasa ini buat siapa? Apakah buat gagah-gagahan? Apakah buat supaya diketahui orang? Atau ente puasa karena Allah? Itu pertanyaannya. Itu di hati. Kalau puasanya itu karena Allah, Allah akan terima. Soal sempurna tidaknya puasa itu urusan belakangan. Yang pasti Allah terima dulu. Makanya Nabi ngingetin, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahala, tapi cuma rasa lapar dan haus. Maka banyak orang puasanya begitu, sah secara fikih, tapi percuma. Kenapa? Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua amalan-amalan kita itu diterima tidaknya tergantung dari niat. Dan niat itu adanya di mana? Di hati. Maka benahi hati. Amalan kita tidak memiliki nilai sama sekali kalau hati kita tidak benar. Maksudnya niatnya salah. Kenapa? Karena antara niat dan hati itu sama posisinya, dia berada di niat. Niat ada di dalam hati. Kalau hatinya bermasalah, maka niatnya bermasalah. Maka amalannya bermasalah. Maka yang menjadi sumbernya adalah pada hati. Yang perlu dibenahi itu adalah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, hati itu tempat kita merasakan iman. Hati itu adalah tempat kita niat. Dan hati itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan tubuh ini itu hanya digerakkan oleh hati. Kita bergerak nih, kita datang ke masjid. Itu digerakkan oleh hati kita, Pak. Dan disitulah kita bisa merasakan iman. Misalnya cinta pada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah berarti hatinya tidak bermasalah. Dulu ada seorang sufi namanya Rabi al-Adawiyah. Rabi Adawiyah ini pernah dilamar oleh seorang ulama. Dan dia termasuk perempuan sufi yang cantik. Dilamar oleh seorang ulama besar. Kata Rabi'ah, ente tahu enggak kalau aku meninggal tempatku di surga atau neraka? Kalau ente bisa jawab, saya terima lamaran. Kira-kira bisa dijawab nggak, Pak? Hah? Bisa dijawab nggak? Nggak bisa. Kalau ente nggak bisa meyakinkan tempatku di surga atau neraka, nggak usah. Kenapa? Karena Rabi'ah saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tolak semua. Dia ingin habiskan waktunya mendekatkan diri kepada sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang cinta sama Allah, Pak, maka salah satu syaratnya harus patuh sama Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, itu kata Imam Syafi'i. Orang yang mencintai terhadap yang dicintainya, maka dia akan mematuhinya. Maka kalau kita dibilang, ente cinta Allah, cinta. Mana buktinya? Buktinya apa? Ketika diperintahkan Allah untuk berkorban, dia berkorban enggak? Berbeda dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dimulai dari hati. Hati itu menjadi pusat munculnya cinta kepada Allah karena hatinya bersih. Nanti kita akan bahas ada qalbun salim, qalbun marid, ada qalbun mayyit. Tapi belum, kita masih bahas tentang seluk-beluk hati menurut Imam Al-Ghazali. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saking cintanya kepada Allah diperintahin hingga komplit. Apa perintahnya, Pak? Kita nggak mungkin mampu, Pak, melaksanakan perintah itu. Apa perintahnya? Sembelih anaknya. Ada sini yang mampu sembelih anaknya, Pak? Kalau Allah perintahin, inni ara fil manami anni azbauka fandur madza tara. Kita bilang sama anak kita ini dengan bahasanya Nabi Ibrahim, anakku sini. Kenapa, Pak? Semalam saya mimpi, saya nyembelih engkau. Gimana pandanganmu? Apa dibilang? Apa dia bilang anak itu? Saya mimpi semalam saya diperintahkan menyembelih engkau. Kita pakai gunakan kalimat Nabi Ibrahim kepada anak kita. Apa jawab anak kita? Oh, dah dulu, bapak aja duluan. Tuh, kayak kita tuh. Atau kita yang nggak mungkin tega untuk melaksanakan perintah itu. Tapi Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa membantah, tanpa mengatakan kepada Allah, ya Allah, mengapa harus anak? Mengapa harus manusia? Nabi Ibrahim nggak pernah bilang itu. Langsung dia panggil anaknya, lalu dia bilang, saya bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau. Gimana pendapatmu Ismail? Apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawaban seorang anak yang hebat. Wahai bapakku, lakukan yang diperintahkan Allah. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak dan anak bakti dan cintanya kepada Allah luar biasa. Apa kemudian reward, hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim karena berani melaksanakan perintahnya? Meskipun perintah itu digantikan oleh domba besar, tapi rewardnya apa? Rewardnya setelah diberikan Nabi Ismail sebagai anak, diberikan yang kedua. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas shalihin. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya seorang anak lagi namanya Ishak. Dan dia termasuk orang-orang soleh. Cukup sampai itu? Enggak cukup. Wa barakna alaihi wa ala Ishak. Kami berikan berkahan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Ishak. Wa min dzurriyyatihima muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin. Dari keturunan keduanya ini nanti ada orang muhsin. Siapa muhsin tuh? Para nabi. Kira-kira Pak, kalau kita punya keturunan, turunan kita orang-orang soleh, kita senang nggak Pak? Senang nggak Pak? Ini bukannya orang soleh, ini rajanya soleh. Siapa? Para nabi dan Rasul. Maka dari Nabi Ishak terus sampai Nabi Isa itu adalah keturunan dari Ishak Nabi Ibrahim. Meskipun ada yang zalim, kata Allah ada juga yang zalim. Sekarang ini yang zalim siapa? Ya Israel tuh. Zalim. Banyak juga yang zalim. Nah, dari Nabi Ibrahim, dari Siti Hajar jalurnya nanti akan muncul keturunan Nabi Ibrahim sebagai khatamun nabi. Itu adalah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Hebat kan? Yang kedua, takut berbuat dosa itu di hati. Di hati. Kita mau lakukan maksiat nggak jadi Pak, karena persoalan hati kita. Harap terhadap rahmat Allah, selalu berharap dengan rahmat Allah. Yang ketiga, khusyuk dalam ibadah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abbad bin Bishr. Ini Abbad bin Bishr. Satu ketika Rasulullah melakukan peperangan, Abbad bin Bishr ikut juga. Pada waktu malam peperangan berhenti. Lalu kemudian Rasulullah dan para sahabat istirahat. Kata Rasul, harus ada yang jaga nih. Maka kemudian di antara yang jaga itu, setujulah Abbad bin Bishr dengan temannya berdua. Jaga malam supaya jangan sampai musuh menyerang. Jadi ada yang jaga. Pada saat ketika mereka berjaga, ini pakai pergantian.
Jadi ada yang jaga sampai jam sekian, sampai kemudian diterusin sampai berikutnya. Nah, temannya Abbad bin Bishr itu dapat giliran jaga. Dapat giliran jaga. Abbad bin Bishr nunggu sampai giliran itu berakhir. Karena nunggunya itu jenuh, sementara temannya Abbad bin Bishr karena kelelahan perang tertidur, Pak. Tertidur. Kenapa? Lelah, capek. Orang kalau lelah dan capek nggak bisa dilawan tuh rasa ngantuk. Tertidur dia. Abbad bin Bishr nggak tahu kalau dia tertidur karena dia sedang melaksanakan sholat. Menunggu waktu giliran jaganya dia sholat. Sholat sunnah 2 rakaat yang dibaca surat Al-Kahfi lagi, Pak. Surat Kahfi. Surat Kahfi berapa ayat, Pak? 111 ayat. Panjang. Pada saat ketika lagi sholat itu, temannya tertidur, tiba-tiba dari musuh lihat, wah ini kesempatan nih, dia panah, Pak. Kena itu Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr lagi sholat, dicabut aja tuh. Tuh. Kemudian dia sholat, dipanah lagi, kena, cabut. Lalu kemudian yang ketiga dicabut. Sampai selesai sholat. Setelah selesai baru dirasain sakit. Sakit mulai terasa. Kenapa? Sholatnya khusyuk. Luar biasa. Baru dia rasakan sakit setelah selesai sholat. Kita misalnya sholat, Pak, baru gempa dikit. Di masjid misalnya gempa, kabur gak? Kabur kita. Apalagi dipanah ini, dipanah. Kena ini. Kira-kira batal gak sholat kita? Kita lagi sholat nih, Pak. Jangan dipanah lagi, ketepel. Kepala kita ini. Kira-kira kita batalin sholat kita gak? Batalin, Pak. Beda banget kan? Kita kejar tuh orang yang tepel tuh. Kita batalin. Ini khusyuk. Maka khusyuk itu di mana tempatnya? Di hati. Maka kalau ente ingin khusyuk sholatnya, benahi hati. Gak perlu pakai belajar ini. Hati lu benerin. Hati ente banyak penyakit nggak? Hati ente banyak dengki nggak sama orang? Hati ente banyak sombong nggak? Dan seterusnya. Kalau itu masih banyak penyakit-penyakit hati dalam hati kita, jangan harap sholatnya khusyuk. Gak mungkin. Meskipun kita ngerti bahasa Arab, Pak. Anda ngerti bahasa Arab, kalau baca Quran Anda ngerti artinya. Belum tentu khusyuk. Bisa jadi pada saat ketika baca Quran kita kepikiran yang lain tuh. Gitu, Pak ya? Banyak yang terjadi. Banyak tuh. Maka nggak ada jaminan orang yang intelektualnya tinggi sholatnya khusyuk. Karena ini persoalan hati. Dan itu harus dibenahi. Tanpa hati yang bagus, ibadah itu jadi kering. Kita ibadah ini kalau hati kita, iman kita nggak bagus, karena iman itu ada di dalam hati kita, maka ibadahnya sembarangan aja. Yang penting gugurin kewajiban. Sholat udah 4 rakaat, selesai. Apakah pengaruh tidak? Nggak penting. Yang penting gue udah laksanain sholat. Habis selesai sholat, sendal orang ya Allah, ya ambil. Misalnya kan, artinya apa? Nggak ada pengaruh sama sekali. Kenapa bisa nggak ada pengaruh? Karena yang dibina cuma lahiriah. Maka ibadah jadi kering. Yang harusnya dibina itu adalah persoalan hati. Kalau hati ini bermasalah, maka hidup kita akan kehilangan makna. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali itu, hati ini adalah yang mengarahkan tubuh kita, perilaku kita. Seperti yang saya katakan di awal, semua aktivitas kita itu digerakkan oleh hati. Maka kata Imam Ghazali, nanti kita jelaskan, hati itu jadi raja, Al-Malik, raja. Anggota tubuhnya jadi tentaranya. Nanti kita akan jelaskan. Ini menurut Al-Ghazali. Nah, karena hati itu mengarahkan anggota tubuh, maka kalau hatinya baik, maka yang muncul kebaikan. Kalau hatinya buruk, maka yang muncul dosa. Contoh, kalau hati dengki, lisan pasti nyakiti. Kalau hati ikhlas, yang tulus, yang keluar adalah amalan-amalan tanpa pamrih. Makanya orang ikhlas itu cirinya apa? Dia nggak peduli penilaian orang. Orang mau bilang A, B, C, D, gua nggak penting. Yang penting on the right track. Ini ikutin jalan Allah. Orang ikhlas. Kedua, dia nggak butuh sanjungan orang, pujian orang. Orang mau muji kek, mau ngucapin terima kasih kek, nggak penting. Yang penting gua sudah ngelakuin ini. Kita kan beda, Pak. Kalau kita melakukan sesuatu, bantu orang lain, orang nggak bilang terima kasih sama kita, marah nggak kita?
Ini kita bantu orang nih. Orang itu nggak bilang terima kasih. Di dalam hati kita ngedumel nih. Udah bantuin, ucapan terima kasih aja nggak pernah keluar dari mulutnya. Nah, yang seperti ini nggak ikhlas tuh. Maka kalau orang ikhlas itu dia nggak peduli orang mau muji dia atau tidak, mau caci maki dia tidak. Kalau dia tetap di jalan Allah, di jalan. Dan nggak perlu pengakuan sosial. Maksudnya apa? Gua nggak butuh tuh namanya orang mau bilang gua dermawan, yang penting gua sedekah. Orang mau tahu mau tidak tahu nggak penting, yang penting gua sedekah. Itu orang yang ikhlas. Kalau hati yang ikhlas tadi amalannya tanpa pamrih. Nah sekarang kita lihat. Kata Imam Al-Ghazali, hati ini bukan sesuatu yang netral, Pak. Al-Ghazali mengatakan hati itu kayak raja. Raja punya tentara nggak? Raja punya tentara nggak? Punya. Kalau raja berarti dia yang merintahin, dia yang gerakin tuh. Kata Imam Al-Ghazali, hati di dalam tubuh kita ini yang menggerakkan kita. Siapa tentaranya? Anggota tubuh kita tuh tentaranya hati. Misalnya mata. Ini kalau kita mata, Pak, mata ngelihat ke sana kemari itu hati yang gerakin. Ngelihat cewek cantik nih, mulus nih. Apa yang gerakan? Hati. Makanya nanti dalam syariat itu dikatakan kalau ente ngelihat pandangan pertama ente istighfar, Allah ampuni. Tapi kalau kedua ada masalah itu. Ada syariat yang diturunkan Allah untuk mengatasi persoalan itu. Telinga nih untuk mendengar. Kalau hatinya dengki, kira-kira ini telinga kepo, Pak. Tahu kepo? Apa kepo? Dia pengen tahu aja urusan orang tuh. Nih. Betul nggak Pak? Hatinya bermasalah. Lidah ini kalau hatinya penuh dengan penyakit hati, salah satunya sombong, maka yang keluar lidah ngerendahin orang. Lo orang miskin, lo ngapain lu di sini? Sombong dia, Pak. Lo orang goblok, lo ngapain lu di sini? Mulutnya ngomong gitu. Kenapa? Sombong dia. Tangan dan kaki ini dia bergerak, hati yang gerakin. Kalau hati bilang dia dendam sama orang hati ini, maka kemudian tangan nih nanti kalau lewat ini aku tampar dia. Tuh, tangan udah mulai, kaki dan seterusnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, salah satu tentara dari hati itu yang terlihat. Ini yang terlihat anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh kita ini adalah tentaranya hati, maka supaya anggota tubuh kita ini bagus, hatinya itu, rajanya itu harus dibenahi. Maksudnya, hati itu harus dibenahi. Nanti pembenahan hati itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, Pak. Ini baru pengenalan dulu. Ibaratnya al-i'tiraf, mengenal, introduction, penting supaya kita tahu. Maka fungsi dari tentara hati itu junudul qalbi adalah melaksanakan perintah sang raja, yaitu hati dalam kehidupan kita. Bisa dipahami kan? Bisa Pak ya? Karena saya khawatir cuma saya sendiri yang paham nih. Oke ya. Yang kedua, yang tidak terlihat. Tadi terlihat nggak tadi? Mata terlihat nggak? Telinga, mulut, semuanya terlihat. Sekarang yang nggak terlihat apa? Yang menjadi tentara hati yang tidak terlihat nih akal. Kata Imam Al-Ghazali, quwwatul akal, akal. Akal ini penting, Pak. Karena akal ini yang bisa membedakan benar dan salah, yang bisa menjadi konsultan hati. Jadi hati itu punya konsultannya. Apa konsultan hati? Akal. Karena akal ini makhluk yang paling mulia diciptakan Allah, dan dia akan mengikuti standar-standar kebenaran. Maka kalau ada orang akalnya bermasalah, dia akan ikut bukan standar kebenaran, berarti ada problem, ada masalah dengan akal Anda. Siapa? Buzzer-buzzer itu akalnya bermasalah, Pak. Kalau bahasa kita, akalnya itu adalah sungsang. Sungsang itu terbalik. Maka kalau akalnya tidak bermasalah, bagus, itu jadi sumber hukum. Maka salah satu sumber dalam hukum Islam selain wahyu adalah ijtihad, akal. Akal yang gimana? Akal yang benar. Kalau akal yang nggak benar jadi akal-akalan. Beda itu. Akal yang benar itu bisa menjadi metode ijtihad untuk mengeluarkan hukum. Karena itu maka
pada saat ketika penciptaan akal, Allah puji. Jadi Allah ciptain akal nih. Ini dalam kitab Ihya dijelaskan. Diciptain akal nih. Dipanggil akal, langsung patuh. Disuruh ini patuh. Kata Allah, aku tidak pernah menciptakan satu makhluk yang paling mulia daripada engkau wahai akal. Makanya Allah puji orang-orang yang menggunakan akalnya. Dan Allah beri gerak kepada orang-orang yang gunain akalnya. Apa? Ulul albab, ulul absar, apalagi banyak. Allah berikan gelar-gelar, yang gelar itu gelar yang positif, yang bagus. Kenapa? Akal dipakai dong. Yang kedua, marah, ghadab. Semua orang punya marah nggak Pak? Bayi aja bisa marah, bayi. Bayi, coba bayi Pak. Bayi itu kita ganggu deh, marah nggak dia? Bayi masih umur 2 bulan, 3 bulan marah. Marahnya gimana? Nangis. Dia marah. Artinya apa? Marah itu memang sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia. Dan itu penting. Tetapi kalau seandainya marah itu yang merupakan sumber keberanian dan pertahanan diri, kalau tidak dikontrol, tidak dikontrol, ini karena tentaranya hati. Kalau tidak terkontrol, berlebihan, maka jadi amarah. Kalau jadi amarah, maka jadi zalim. Maka dikontrol tuh marah. Marah nggak bisa hilang, tapi dikontrol. Kalau dia terkontrol, maka dia jadi syaja'ah, keberanian. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Kuwatul ghadabnya, potensi marah itu dikendaliin, maka jadi positif. Tapi kalau tidak dikendalikan, jadi negatif. Maka salah satu nanti yang perlu dikendalikan adalah tentara yang tidak terlihat, namanya ghadab. Itu harus dikendalikan, dikontrol. Dan yang ketiga, ini yang penting nih, apa? Quwwatus syahwah, potensi syahwat yang ada dalam diri kita. Makan. Kita makan enggak? Minum, suami istri berhubungan seks atau berhubungan suami istri, rasa nyaman, rasa enak dan sebagainya. Kalau syahwat ini liar, maka yang terjadi apa? Pasti akan melakukan dosa. Kalau syahwat makannya dominan Pak, maka akan muncul rakus. Kalau orang kena penyakit rakus, maka yang muncul apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mau jadi anggota DPR nggak punya ijazah, apa yang terjadi? Dia palsukan ijazah. Mau jadi presiden misalnya, bukan mengkritik Prabowo, bukan. Orang juga nggak ada kan? Karena hasratnya berlebihan dengan kekuasaan, menghalalkan segala cara, apa aja dilakukan. Supaya apa? Jadi presiden. Dan seterusnya. Bahaya Pak. Rakus itu bahaya. Tolong. Yang kedua, ciri orang kalau terkena rakus itu, maka dia nggak pernah puas. Kalau orang rakus dikasih uang 1 juta, nggak cukup. Kalau kita kan cukup kan? Dia bilang, masih kurang nih. Dikasih 2 juta. Belum. Rakus Pak. Seperti siapa? Para pejabat-pejabat kita itu Pak. Udah gajinya gede. Bapak tahu gaji ketua BGN berapa Pak? Berapa? 180 juta. Itu uang semua bukan Pak? 180 juta. Ada nggak di sini yang gaji segitu setiap bulan? Nggak ada Pak. Kok udah 180 juta? Masih kurang. Masuk korupsi, kan gila itu. Artinya apa? Bukan soal gajinya Pak, soal hatinya. Orang kalau hatinya bagus, mau digaji berapa aja, no problem. Kenapa? Karena dia akan muncul rasa qanaah, syukur, zuhud, itu hati. Kita akan bahas nanti itu Pak, masih lama Pak. Mudah-mudahan kita masih hidup kan? Itu masih lama itu. Nanti kita akan bahas menurut Al-Ghazali. Tapi kita perlu tahu bahwa kalau syahwat ini berlebihan, liar, maka dosa. Pasti banyak perbuatan dosa. Contoh yang saya sebutkan. Tapi kalau syahwat kita, syahwat makan kita kendalikan, syahwat minum kita kendalikan, maka itu bisa membuat kita sehat. Makanya diajarinlah puasa untuk mengendalikan syahwat makan. Maksudnya apa? Kalau ente sudah kendalikan syahwat makan ente, maka sifat rakus hilang.
Kalau sifat rakus hilang, ente hidupnya bahagia. Kenapa? Merasa cukup dengan yang Allah berikan. Kalau ente bisa mengatur syahwat makan ente jadi sehat. Tuh, jadi dua. Sehat dunia, sehat akhirat tuh. Itu ajaran Islam. Dunia sehat, akhirat sehat. Maka syahwat ini nanti akan kita bahas juga pada pembahasan berikutnya. Nah, di antara tentara-tentara hati itu yang positif ini kata Al-Ghazali, ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang positif itu adalah kalau akal kita sehat, yang saya katakan tadi. Akal ini sehat. Kedua, nafsu terkendali. Yang ketiga, amarah terarah. Yang keempat, ilmu dan hikmah itu mendukung hati. Tapi yang bermasalah, yang bisa membuat hati itu jadi rusak adalah syahwat yang berlebihan, amarah kita yang menghancurkan, sifat tipu daya dan dorongan keburukan. Itu semuanya adalah tentara hati. Maka yang merusak kontrol, yang mendukung perkuat. Itu maksudnya. Kalau yang mendukung kita perkuat, maka kita akan jadi orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, dari persoalan-persoalan itu, mudah-mudahan masih ada waktu ya, kita akan muncul 3 konsep yang dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa? Ya, pertama, hati itu berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka terbagi jadi 3. Apa? Yang pertama, hati yang mati. 1. Qalbun mayyit. Yang kedua, ada qalbun marid. Dan yang ketiga, ada qalbun salim. Kita bahas qalbun mayyit dulu lah. Mudah-mudahan ada waktu ya. Nah, qalbun mayyit itu hatinya mati, Pak. Ibarat tanah itu nggak bisa tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan. Ada nggak tempat yang nggak bisa ditanam tanaman? Di mana? Di gurun pasir, nggak mungkin tumbuh tanaman. Meskipun ente sudah tanam, kalau memang tanahnya itu kecuali pakai rekayasa ya. Kayak di Saudi kan ada rekayasa itu. Rekayasa tanaman. Maksudnya menggunakan teknologi sehingga tanaman itu tumbuh, tapi bukan tanah itu, pakai tanah yang lain. Saudi itu. Tapi kalau pakai tanah gurun pasir nggak akan tumbuh. Itu artinya apa? Hatinya udah mati, tanahnya udah mati. Nah, hati itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada yang seperti itu, udah mati dia. Maksudnya apa? Hati yang udah mati itu orang nasihatin nggak pengaruh sama dia. Orang udah bilang ente salah cuma nggak pengaruh. Yang kedua, kalau melakukan dosa, nggak rasa bersalah. Dia nggak sholat, biasa aja. Dia nipu orang, korupsi, biasa aja tuh. Nggak ada rasa penyesalan. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu udah mati. Yang ketiga, dia nggak menyembah Allah. Dan yang keempat, dunia itu yang jadi tujuannya. Maka mereka bilang, kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Kenapa yang disebut 1000 tahun, Pak? Al-Fasana dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang Arab dulu itu nggak mengenal bilangan lebih dari 1000. Kalau sekarang kenal, ada miliun. Dulu orang Arab dulu kenal juga sampai Al-Fasana, sampai alf. Maka kalau dibilang 1 juta, alfun. Kalau dibilang 1 M, alf gitu. Jadi ditambah-tambah begitu. Jadi nggak dikenal istilah miliun. Maksudnya apa? Saya berharap karena cintanya sama dunia bisa hidup selamanya. Maksudnya selamanya. Tapi disebut dengan alfa sana. Nah, cinta dunia, nggak kenal Allah, dinasihatin susah. Kalau berbuat masalah, berbuat dosa nggak ada merasa bersalah. Qalbun mayyit. Hatinya sudah mati. Siapa orang yang hatinya mati? Pertama, orang kafir. Orang kafir tuh kalau kita udah nasihatin, Pak, nggak pengaruh sama sekali. Bapak nasihatin orang-orang Nasrani yang memang sudah hatinya beku begitu, itu susah. Meskipun kita pakai bukti-bukti, argumen ini buktinya ini dipakai kitab-kitab mereka nggak akan dengerin. Kenapa? Karena hatinya sudah bermasalah. Di dalam Al-Quran disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalbun tapi mereka tidak gunakan untuk memahami. Maka dalam Al-Quran orang yang hatinya mati ini
adalah orang yang asyaddu qaswah, keras. Saya berikan contoh. Fir'aun. Fir'aun tahu nggak kalau dirinya salah? Tahu nggak? Hah? Fir'aun tahu nggak dirinya salah? Nabi Musa benar. Tahu Pak, dia tahu. Kenapa dia tahu? Pertama terkait dengan pertandingan antara Musa dengan para penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun itu ngerti tentang ilmu sihir. Dia ngerti tentang mekanisme sihir. Dan dia tahu sesuatu yang bukan sihir. Itu para penyihir Fir'aun. Ketika bertanding dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, silakan kau lemparkan tali-talimu. Dilempar tali itu jadi ular. Yang wastarhabuhum, yang membuat mereka itu jadi takut karena ularnya begitu banyak. Nabi Musa lemparin satu tongkat. Wa alqi asah. Lemparkan tongkatmu ya Musa, kata Allah, talqab ma sona'u. Dia akan memakan apa yang mereka buat, yang membuat orang kepada takut. Karena yang namanya sihir itu ilusi. Enggak ada tapi dibuat ada. Langsung dimakan itu ular-ular kecil itu. Apa yang terjadi setelah itu? Para penyihir Fir'aun langsung bilang, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Musa dan Nabi Musa dan Harun, Tuhannya kami beriman. Kenapa dia langsung beriman, Pak? Kenapa? Karena dia tahu ini bukan sihir. Nabi Musa tidak melakukan sihir. Ini nggak mungkin dilakukan oleh orang kecuali ada sesuatu yang lebih hebat darinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman langsung. Nabi Musa, para penyihir Fir'aun tahu kalau itu bukan sihir, maka mereka langsung beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun tahu nggak kalau para penyihir itu memberikan argumen sainsnya? Tahu, Pak. Tapi karena sombongnya, egonya, tidak mau menerima nasihat dengan apa yang terjadi, dia malah membunuh para penyihirnya itu. Bukan cuma itu, Nabi Musa diancam. Nabi Musa diancam sampai kemudian Nabi Musa dengan para Bani Israel kabur kan, masuk sampai ke lautan. Ketika masuk tuh, Firaun ngejar nggak? Ngejar nggak Firaun? Kejar beserta tentaranya sampai di pertengahan, kemudian tenggelam. Apa ketika dia bilang tenggelam? Amantu, aku beriman. Pada saat ketika ruh sudah sampai terenggongan, dia bilang aku beriman kepada Tuhannya kaum Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa. Dalam surat Yunus nanti dicari. Dia bilang gitu. Berarti dia tahu nggak kalau itu Nabi Musa benar? Tahu. Buktinya apa? Ketika dia mau meninggal, dia mengucapkan syahadat. Tapi ditolak oleh Allah. Kenapa? Ente udah mau mati. Udah nggak lagi bermanfaat. La yanfa syahadat. Nggak bermanfaat syahadat. Artinya apa? Dulu waktu ente hidup dinasihatin oleh Nabi Musa dengan bukti-bukti yang sangat kuat, ente nggak ikut sih. Nah kita dinasihati oleh Rasul dengan hadis-hadis dan bukti-bukti, ikut dong. Kalau kita ingin hati kita tidak mati, kalau hati ini mati, maka sulit untuk ditumbuhkan kembali. Kecuali kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir untuk kajian kita cukup sampai qalbun mayit. Insyaallah qalbun marid dan qalbun salim ini kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.